Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal. Jadi saksikan terus ya guys ya. Di kejauhan siluet para dewa lama mulai bangkit. Mereka merasakan ancaman karena seorang manusia baru saja menulis ulang hukum karma. Wang Lin berjalan meninggalkan ladang jiwa. Bayangan Limuan telah menghilang, tapi hatinya tidak kosong. Ia membawa kenangan, ia membawa tekad, dan kini ia juga membawa kutukan yang telah dijinakkan. Namun lebih dari itu, ia membawa pemahaman bahwa dunia ini bisa berubah, asal ada satu jiwa yang cukup gila untuk melawan segalanya. Di dunia yang baru saja dilintasi Wang Lin, langit tampak jernih, namun jiwanya tidak. Beban yang ia pikul bukan sekadar kutukan, tapi suara-suara bisu dari masa lalu yang menjerit dalam diam. Dalam ketenangan ini, justru ia merasa semakin jauh dari kedamaian. Karena ada satu suara yang tidak pernah benar-benar ia jawab. Dan malam ini suara itu kembali. Wang Lin duduk bersila, bermeditasi di puncak gunung tua yang dipenuhi energi spiritual. Tapi saat ia menutup matanya, bukan kedamaian yang datang, melainkan bayangan Limuan. Sosok wanita yang telah lama pergi, namun jiwanya seolah masih terikat pada Wang Lin. "Mengapa kau terus diam, Wang Lin? Apakah cintamu juga telah mati bersamaku?" Suara itu lembut namun mengiris. Wang Lin menatap kosong ke dalam ruang jiwanya. Ia telah menolak untuk menangis, tapi malam ini getaran jiwa itu terlalu kuat untuk diabaikan. Limuan muncul dalam bentuk ilusi jiwa, mengelilingi Wang Lin dengan cahaya biru samar. Ia tidak menyentuhnya, tidak memaksanya, hanya menatap. "Kau telah membunuh, melewati lautan darah, dan menantang langit. Tapi kapan terakhir kali kau menatap hatimu sendiri, Wang Lin?" Wang Lin berdiri, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Suara Limuan menjadi cermin yang tak bisa ia hindari. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wang Lin meneteskan air mata. Setiap tetes bukan hanya duka, tapi juga permohonan maaf kepada semua yang ia tinggalkan. Dalam dimensi batin itu, Wang Lin mencoba meraih Limuan, tapi setiap langkah tubuhnya ditarik kembali oleh kutukan darah. "Aku tak bisa melindungimu. Dulu," Limuan tersenyum, "dan kau masih mencintaiku meski kau tak berkata." Itu sudah cukup. Jiwa Wang Lin bergetar. Ia menyadari yang ia lawan selama ini bukan hanya langit, tapi juga dirinya sendiri. Pertemuan ini bukan untuk mengembalikan Limuan, tapi untuk melepaskannya. Saat Wang Lin membuka mata dari meditasinya, langit sudah berubah menjadi fajar. Semua energi spiritual mengalir lebih tenang, namun aura Wang Lin lebih tajam dari sebelumnya. Karena kini ia bukan lagi sosok yang lari dari bayangannya sendiri. Ia telah menerima luka jiwanya dan memilih untuk terus melangkah. Limuan mungkin telah pergi, tapi cintanya akan menjadi bagian dari kekuatan Wang Lin selamanya. Dalam dunia kultivasi, kekuatan sering dibayar dengan kehilangan, dan Wang Lin telah membayar harga yang mahal. Namun malam ini ia tidak hanya jadi lebih kuat, ia jadi lebih utuh. Dan perjalanan yang akan datang tak akan lagi dipenuhi penyangkalan. Karena Wang Lin tahu, untuk menyentuh langit, kadang seseorang harus terlebih dahulu menyentuh dasar jiwanya sendiri. Wang Lin berdiri di atas puncak gunung mati. Di sekitarnya, hanya abu dari bintang-bintang yang telah runtuh. Ia menatap horizon kosong, tempat dulunya berdiri sekte-sekte besar. Kini, semua tinggal reruntuhan, hancur oleh ambisi dan pertumpahan darah. "Semua ini, untuk apa?" gumamnya. Tangan Wang Lin menyentuh tanah yang menghitam. Di sana, ia merasakan jejak roh yang pernah tinggal. Ketakutan, harapan, cinta, pengkhianatan. Semua itu menyatu dalam diam. Ia memejamkan mata, dan suara tangisan yang pernah memenuhi langit, kini bergema dalam pikirannya. Di balik ingatannya, muncul wajah-wajah lama, Limuan, Situji, guru-guru lamanya, bahkan anak kecil yang pernah ia selamatkan. Semua seperti bayangan kabur yang berjalan menjauh darinya. Setiap langkah maju yang Wang Lin ambil, justru membuatnya menjauh dari masa lalunya sendiri. Apakah ini harga dari kekuatan? Ia terduduk, dan dari langit turun hujan darah lembut. Seolah alam pun ikut menangis. Namun ia tak mengusap air itu. Ia biarkan membasahi dirinya, seperti penebusan yang tak akan pernah cukup. Dalam kegelapan gua tua yang dipenuhi formasi pengunci, Wang Lin duduk bersila. Di hadapannya,
Ada pusaka kuno, segel jiwa purba. Itulah satu-satunya benda yang mampu menstabilkan kutukan dalam darahnya. Tapi itu juga berarti satu hal, ia harus mengikat dirinya dengan perjanjian purba yang pernah menghancurkan dunia. Jika ini harga yang harus dibayar agar aku tetap waras, maka aku akan membayarnya. Ia menggigit jarinya, dan meneteskan darah ke segel itu. Segel menyala, formasi aktif, dan Wang Lin merasakan kesakitan luar biasa. Namun ia tidak berteriak, ia hanya diam, menatap langit-langit batu dengan mata kosong. Usai ritual, Wang Lin keluar dari gua itu. Langkahnya berat, tapi mantap. Ia menyusuri lembah tanpa suara. Tidak ada iblis, tidak ada dewa, tidak ada manusia. Hanya dia, hanya langkahnya, hanya takdirnya. Setiap tempat yang ia lewati menjadi saksi. Seorang kultivator telah meninggalkan sisi kemanusiaannya. Namun di balik mata merahnya yang dingin, masih ada satu titik kecil cahaya. Jika aku harus menjadi iblis, biarlah aku menjadi iblis yang mengingat cinta. Wang Lin melangkah di lorong yang tak bergerak. Di sekelilingnya, bayangan masa lalu muncul seperti pantulan cermin retak. Ia melihat dirinya sendiri, muda, naif, penuh amarah. Ia melihat pertemuannya dengan Li Muwan, kematian orang tuanya, dan suara gurunya. Tapi ada sesuatu yang salah. Setiap bayangan itu diikat oleh rantai tipis berkilau biru. Dan rantai itu mengarah pada tubuh Wang Lin sendiri. Apakah semua takdirku sudah ditulis sebelum aku lahir? Rantai-rantai itu perlahan menjerat jiwanya, menguat setiap kali ia menyesali sesuatu di masa lalu. Wang Lin menggertakkan gigi. Ia sadar, penjara ini bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari balik kabut waktu, muncullah sosok berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi, tapi suaranya, seperti gema dari masa depan. Wang Lin, kau akhirnya tiba. Sosok itu adalah penjaga dimensi ini. Entitas yang menjaga penjara waktu. Ia bukan manusia. Bukan iblis, tapi kehendak yang lahir dari kumpulan penyesalan para kultivator. Kau membawa terlalu banyak luka, terlalu banyak beban. Di sini, semua akan dibekukan. Wang Lin menatapnya dengan mata membara. Kalau begitu, aku akan melelehkan ruang ini dengan kehendakku sendiri. Dan dari telapak tangannya, muncul percikan api kecil. Api dari kenangan yang ia tak mau lupakan. Api itu menyebar, bukan untuk membakar, tapi untuk menghidupkan kembali waktu. Setiap percikan menyentuh rantai, suara terdengar, tawa Li Muwan, bisikan ayahnya, sumpahnya sendiri. Satu persatu, rantai itu retak. Sosok penjaga waktu bergetar. Kau tak seharusnya bisa melakukan ini. Wang Lin melangkah maju. Api menyelimuti tubuhnya, tapi tak membakar. Itu adalah api kesadaran, nyala dari tekad seorang pria yang menolak dijerat masa lalu. Aku tidak menolak masa laluku, aku menerimanya, tapi aku juga memilih untuk tidak terpenjara olehnya. Dengan setiap langkah Wang Lin, dimensi itu mulai retak, langit bergemuruh, waktu kembali mengalir. Sosok penjaga waktu berubah menjadi serpihan cahaya. Ia tertawa pahit. Kau telah menghancurkan penjara ini. Tapi ingat, waktu akan selalu menagih harga. Wang Lin tidak menjawab. Ia menatap jauh ke depan. Ruang waktu terbuka seperti kelopak bunga. Dan di tengahnya, terbentang jalan baru. Jalan yang tak diatur takdir. Jalan yang dicipta oleh dirinya sendiri. Lautan itu bergelombang, tanpa angin, tanpa suara, namun Wang Lin mendengarnya. Sebuah bisikan jauh dari dasar jiwa. Apakah kau datang untuk menantang waktu? Ia melangkah ke permukaan air, namun tidak tenggelam. Setiap langkahnya membuat lingkaran cahaya menyebar. Di kejauhan, cahaya biru membentuk bayangan dirinya saat muda. Berdiri menatapnya dengan sorot penuh rasa bersalah dan harapan. Kau pernah ingin menyerah, tapi kau terus berjalan. Bayangan itu menghilang, tapi suara jiwanya tetap ada, menuntunnya menuju kedalaman.
Di kedalaman lautan jiwa, pusaran hitam terbentuk. Angin jiwa bertiup, emosi masa lalu menyerangnya, penyesalan, dendam, kehilangan. Wang Lin menggenggam dada, bayangan Su Li Guo, Li Muan, dan semua wajah yang ia relakan, muncul silih berganti. Ini adalah harga dari hidup panjang, ingatan adalah racun abadi. Tapi ia tidak menolak badai itu, ia membukakan hatinya, membiarkan semuanya menerjang. Dalam badai itu, Wang Lin menangis, tapi bukan karena lemah, ia menangis karena kini, ia memahami apa yang ia pertaruhkan. Dari badai, muncul kilatan cahaya, sebuah petir berwarna ungu yang tidak menghancurkan, melainkan menyembuhkan. Petir itu menyatu dengan tubuh Wang Lin, dan untuk sesaat, ia melihat semua kemungkinan masa depannya. Wang Lin sang penakluk dunia. Wang Lin sang pengembara abadi. Wang Lin yang gugur di tangan cinta lamanya. Tapi ia tidak memilih salah satu. Ia hanya berkata, "Aku bukan bayangan dari kemungkinan. Aku adalah hasil dari pilihan-pilihanku." Petir itu membentuk simbol di dahinya. Simbol abadi. Ketika ia keluar dari badai, lautan jiwa telah berubah. Tenang, dalam, cermin. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Tapi yang ia lihat bukan hanya dirinya. Ia melihat orang-orang yang telah ia selamatkan. Dan orang-orang yang telah ia bunuh. Ini aku, semua luka dan cahaya. Tubuh Wang Lin kini memancarkan dua warna, kutukan leluhur dan kesadaran pribadinya. Keduanya tidak bertentangan. Mereka menyatu. Wang Lin mencoba berbicara, tapi suaranya hilang tertelan angin. Pemuda itu terus berjalan, sampai akhirnya berhenti beberapa langkah darinya. Namaku telah lama dilupakan, tapi dunia memanggilku pemangsa ketiadaan. Wang Lin tersentak. Nama itu tak ada dalam catatan sejarah, tapi seperti terukir dalam jiwanya. "Apa yang kau cari di sini?" tanya Wang Lin perlahan. Pemuda itu tersenyum tipis. "Aku mencari diriku sendiri." Dalam setiap pengembara yang mengangkat pedangnya ke langit, angin mendesir, suasana jadi dingin. Wang Lin merasa tubuhnya seperti ditelanjangi oleh tatapan pemuda itu. Bukan hanya tubuh, tapi juga nasibnya. Tanpa peringatan, pemuda itu mengangkat tangan dan menyentuh dada Wang Lin. Seketika, dunia berubah. Wang Lin terlempar dalam ruang kosong yang tak punya warna, bentuk, atau suara. Di sana, ia melihat kenangan, tapi bukan miliknya. Ia melihat pertempuran kuno, dewa-dewa yang jatuh, dunia yang dibelah dua, dan pemuda itu berdiri di tengahnya, sendirian. "Apa kau melihat? Inilah harga dari kehendak." Wang Lin menggertakkan gigi. "Apa kau ingin aku jadi seperti dirimu?" Pemuda itu tersenyum. "Bukan, aku ingin kau jadi lebih dari diriku." Saat Wang Lin membuka matanya, mereka sudah kembali ke tempat semula. Tapi sekarang, ada satu cahaya aneh di dahinya. Pemuda itu mengangkat tangannya. Sebuah pedang muncul dari tanah. Pedang itu berkarat, tapi memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. "Ini adalah kehendak terakhirku. Coba cabut." Wang Lin maju, genggam pedang itu, tarik perlahan. Tapi pedang itu tidak bergerak, seolah terhubung dengan hukum dunia. "Kenapa tidak bisa?" tanya Wang Lin. "Karena kau masih ragu. Pedang ini hanya tunduk pada mereka yang menolak takdir." Wang Lin memejamkan mata. Ia teringat semua perjalanannya, cinta, pengkhianatan, kematian, dan satu hal yang selalu menyertainya, penolakan. Tangannya bergetar, tapi kali ini, bukan karena takut, ia tarik pedang itu dengan kehendak seluruh jiwanya. CLANG. Pedang itu tercabut, langit berubah warna. Begitu pedang tercabut, langit terbelah. Simbol kuno berjatuhan dari awan. Pemuda berpakaian rami tersenyum. "Sekarang, kau telah memilih jalur yang tak bisa kembali." "Apa artinya ini?" tanya Wang Lin.
namamu telah tertulis di langit. Wang Lin mendongak. Di sana, dalam huruf bercahaya, terbentuk namanya, tapi bukan hanya nama, melainkan takdir baru. Langit akan mengejarmu, tapi juga takut padamu. Suasana hening, pemuda itu mulai menghilang, seperti bayangan yang kembali ke masa lalu. Ingat, Wang Lin, jangan pernah tunduk. Wang Lin duduk bersila di dalam ruang spiritualnya. Tiba-tiba, api berwarna perak muncul dari pusat dahinya. Api itu berbeda dari sebelumnya. Ia tidak menghanguskan, tapi menyerap kegelapan dalam tubuh Wang Lin. Bayangan-bayangan kutukan, amarah, dan trauma bertahun-tahun terangkat perlahan seperti kabut yang terserap oleh api murni itu. Wajah Wang Lin sempat menegang, luka lama seperti ditarik kembali, tapi ia bertahan. Ia tahu ini adalah proses pemurnian. Bukan aku yang menaklukkan kekuatan, tapi kekuatan yang kini membersihkan diriku. Api itu menari, menelusuri tulang dan darah Wang Lin, menghapus jejak kehendak asing yang sempat menempel selama bertahun-tahun. Dalam kobaran cahaya perak itu, Wang Lin tiba-tiba melihat sesuatu. Bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi kemungkinan jalan hidup yang tak ia tempuh. Ia melihat dirinya sebagai orang biasa, hidup tenang di desa terpencil, bersama orang tua yang tak pernah ia kenal. Kemudian, ia melihat Lim Wuan, bukan sebagai sesosok kenangan, tapi sebagai pendamping hidup di dunia yang damai. Air mata mengalir, bukan karena duka, tapi karena cahaya itu membukakan pintu yang selama ini ia tutup, pintu rasa. Namun ketika api itu meredup, semua bayangan itu lenyap, meninggalkan Wang Lin dengan dada yang ringan, tapi mata yang basah. Setelah pemurnian itu selesai, tubuh Wang Lin mengeluarkan aura yang berbeda. Bukan aura pembunuh, bukan tekanan kultivator, tapi aura kesadaran. Sosoknya kini tampak lebih tenang, tapi matanya menyala bagai bintang kuno. Ia tidak perlu berteriak atau mengangkat tangan untuk menunjukkan kekuatannya. Alam sekitarnya merespon dengan sendirinya. Langit tenang, tanah tak bergetar. Namun, siapapun yang melihat Wang Lin akan tahu, ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kehendak yang telah dimurnikan. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ruang meditasi dalam gua terpencil itu tampak berbeda. Cahaya lembut mengalir dari dinding batu. Tanaman kecil yang dulu layu, kini tumbuh subur di sudut ruangan. Udara mengandung energi spiritual murni. Dan Wang Lin tahu, dunia pun ikut berubah, mengikuti perubahannya. Ia berdiri, melangkah keluar. Langit menyambut dengan cahaya senja yang hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Wang Lin tidak merasa dikejar oleh dendam, takdir, atau kutukan. Cermin itu memantulkan bayangan Wang Lin. Namun sosok yang ia lihat bukan dirinya yang sekarang. Itu adalah Wang Lin yang dulu, penuh amarah, haus kekuatan, dan dibutakan oleh balas dendam. "Siapa yang kau kira telah membuat jalanmu sesulit ini?" tanya sosok dalam cermin. "Bukan dunia, tapi dirimu sendiri." Wang Lin menggertakkan gigi. Ia mencoba menepis cermin itu dengan kekuatan spiritual, tapi cahaya cermin menyerap semuanya. Tak ada yang bisa melawan cermin jiwa, selain kejujuran. Cermin mulai retak, tapi bukan karena kekuatan luar, melainkan karena kesadaran Wang Lin yang mengakui semua masa lalunya. "Ya, aku telah membunuh, aku telah menghancurkan, aku telah menyesal." Dengan setiap kata, retakan semakin banyak, dan sosok di dalam cermin perlahan berubah. Bukan hanya Wang Lin yang dulu, tapi juga Wang Lin yang bisa ia jadi, jika ia terus mengingkari jalan sejatinya. Sosok iblis, sosok tiran, sosok tanpa arah. "Kau bisa memilih menjadi dia," ujar suara dari cermin, "atau memilih memaafkan dirimu." Tiba-tiba, sosok dalam cermin melompat keluar. Itu adalah perwujudan sisi gelap Wang Lin.
Bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan kehendak. Setiap serangan lawan adalah kenangan buruk. Setiap tangkisan Wang Lin adalah pengampunan. Kau tidak layak ditebus, teriak sisi gelapnya. Tapi aku akan menebus, karena aku ingin berubah, balas Wang Lin. Pertarungan berlangsung dalam keheningan. Tak ada ledakan, hanya dua tekad yang saling mencabik. Wang Lin jatuh berlutut, bayangan kegelapannya menggenggam lehernya. Namun di saat itu, ia melihat cahaya dari kejauhan. Itu bukan kekuatan luar, melainkan kenangan akan Li Muwan, akan keluarganya, akan semua orang yang pernah ia lindungi. Aku bukan hanya kehancuran, aku juga harapan. Dengan bisikan itu, sisi gelapnya terhenti. Cermin raksasa mulai bergetar. Bayangan itu perlahan menyatu kembali ke tubuh Wang Lin. Ia tidak menghapus sisi gelapnya. Ia menerima dan mengendalikan. Wang Lin melangkah lebih dalam ke lautan jiwa. Setiap langkahnya membawa pantulan kenangan, gurunya yang gugur, Li Muwan yang tertinggal, dan impian masa muda yang pudar. Namun di tengah pusaran memori itu, ada satu cahaya, inti jiwanya sendiri. Bukan jiwa masa lalu, bukan bayangan siapapun, melainkan Wang Lin yang sekarang. Aku bukan lagi budak dendam, dan bukan juga hamba kutukan. Ia ulurkan tangannya, menyentuh inti jiwa yang bergetar. Cahaya meledak, gelombang jiwa mengalir deras, menyebar ke seluruh dimensi bawah sadar. Tiba-tiba, sosok lain muncul di hadapan Wang Lin. Itu dirinya sendiri, versi yang dikuasai oleh kutukan. Wajah yang penuh kebencian, mata menyala hitam, senyum sinis yang menggambarkan keputusasaan. Kau pikir bisa melarikan diri dari dirimu sendiri? Aku adalah semua keputusan kelam yang kau buat. Wang Lin tidak menolak kehadiran sosok itu. Ia menatapnya dengan tenang. Kau adalah aku, tapi aku bukan lagi dirimu. Pertarungan bukan dengan pedang, bukan dengan sihir, tapi dengan kehendak. Dua Wang Lin berdiri dalam pusaran, dan hanya satu yang akan keluar. Perlahan, sosok bayangan itu melemah. Cahaya dari inti jiwa Wang Lin membungkus tubuhnya. Ia tidak membunuh sisi gelapnya, ia memeluknya. Karena tanpa sisi gelap, terang tak akan pernah utuh. Air mata menetes dari mata sosok bayangan itu. Jika kau benar-benar menerima aku, maka kau akan membawa beban kita bersama. Aku tahu, jawab Wang Lin. Mereka menyatu. Jiwa Wang Lin kini bersinar dengan warna yang belum pernah ada, perpaduan merah darah, biru dingin, dan emas kesadaran. Itu adalah jiwa yang telah melewati waktu, kutukan, dan cinta. Lautan itu mulai surut. Wang Lin berdiri di dasar yang dulunya tak terlihat. Tanahnya adalah kenangan, airnya adalah perasaan, dan kini, semuanya menjadi kekuatan. Ia naik ke permukaan, membawa jiwa yang telah disatukan. Di tangannya, muncul simbol kuno dari zaman sebelum langit pertama diciptakan. Itu adalah simbol pembebasan, dan ia tahu, perjalanannya menuju keabadian, baru saja dimulai. Wang Lin membuka matanya di dunia nyata. Tubuhnya tenang, tapi matanya mengandung kedalaman alam semesta. Di sekelilingnya, batu-batu terapung terdiam, seolah menghormati kesadarannya yang baru. Ia melangkah keluar dari gua itu. Langkahnya ringan, tapi menggema sampai ke langit. Kini, bukan hanya langit yang memperhatikannya, tapi waktu itu sendiri, mulai mencatat namanya. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.